Artinya tidak berpikir sempit lagi. Ada prejudice, ada prasangka, Pentakosta, Katolik. Bersihkan itu. Dan saya dengan istri saya sudah berhasil membersihkan itu. Makanya kalau ada ke Pentakosta, angkat tangan, angkat tangan. Kalau dulu disuruh angkat tangan kayak orang stroke, setengah mati saya tuh angkat tangan, baru lihat kiri kanan. Setelah beberapa kali saya kebaktian, angkat tangan, saya bilang sama istri, angkat tangan. Kita akan beribadah menunjukkan mereka. Ya kan, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ, iya, di situ langit dijunjung. Jadi Bapak Ibu tidak usah kaget ya, karena ini penting buat pesan saya ya. Tidak usah kaget. Masuk di GBI suruh tepuk tangan saja. Ya kan, disuruh lompat saja. Ya karena berapa kali saya ikut yang GBI, disuruh lompat, disuruh tepuk tangan, disuruh apa. Ya kan, kadang-kadang joget. Saya bilang sama Ibu, kita ada di sini. Kalau mereka datang ke kita, mereka juga ikut cara kita. Ya kan? Jadi satu pesan penting ya buat saya, jangan lagi berpikir seperti itu teman-teman ya. Saya harap teman-teman di GKST Gloria singkirkan pola berpikir seperti itu, karena tidak menunjang pelayanan kita yang akan menjadi besar. Dan lagi pula Roh Kudus sudah memecahkan batas-batas itu. Saudara-saudara, yang berikut, Roh Kudus memberi karunia, memberi kemampuan. Dulu saya pernah menyebutkan, kita kalau hidup di dalam Roh Kudus, maka gereja kita harus menjadi gereja harismatik. Harismatik itu bukan gereja harismatik. Harismatik itu dari kata harisma. Harisma itu adalah karunia. Disebut harismatik, memberdayakan semua karunia-karunia yang kita punya. Kenapa kita tidak maju-maju? Karunia di jemaat yang tidak dikembangkan. Yang dikembangkan cuma terbatas pada 4 karunia. Satu bisa khotbah, satu bisa menyanyi, satu bisa organ, satu bisa melayani. 4 itu saja. Lalu banyak jago matematika, jago foni, jago teknologi, jago komputer, di mana tidak ada tempatnya. Padahal semua itu diberikan Tuhan untuk dipakai bagi pembangunan rumah Tuhan, pembangunan gereja. Nah makanya nanti mudah-mudahan kalau GKST Gloria berkembang, di situ nanti ada Departemen Ilmu dan Teknologi. Di gereja lain tidak ada. Di Menteng di situ kalau kita suka lewat mau ke sini ada gereja ilmu pengetahuan. Mau bilang itu bagaimana sih beribadahnya? Beribadahnya itu racik-racik apa? Dan kimia, ya kan? Lalu kemudian mereka memuji Tuhan sambil geracik-geracik. Kamu bercanda? Iya mungkin, ya namanya juga kita belum masuk kan. Tapi yang menarik bagi saya ingin nanti di situ apa sih yang mereka maksudkan sebagai gereja ilmu pengetahuan? Dan itu penting loh. Gereja, lagi-lagi gereja hanya mengutamakan 4. Perlu memang orang berkhotbah, orang melayani, organis, ya kan? Singers yang menyanyi, organis. Karena kalau nggak ada ini ibadah nggak jalan. Tapi yang lain di mana? Ya kan? Yang lain di mana? Yang punya kemampuan IT di mana? Ya kan? Seperti Pak Surya Yohanes yang selalu buat champion side itu, lomba ilmu pengetahuan. Itu harus gereja rangkul, berikan tempatnya untuk pengembangan pelayanan. Jago matematika, olahraga. Cita-cita kita dulu dengan pemuda ya, Bapak ya, teman-teman pemuda belum terwujud ya. Kita harus buat sebuah event olahraga CDKI. Gubernur kita datang, kita undang datang untuk membuka. Kami sudah buat itu. CDKI lalu Banten lalu Jawa Barat. Pak Adiaksa Daud Menteri datang. Karena waktu kita kasih undangan, terutama dari kelompok GPI, mereka bilang ngapain? Apa hubungannya dengan pelayanan? Nah, yang begitu kan pikiran sempit. Ya kita semarakan 2006, 2005, 2006, 2007 digelontorkan dana dari Menpora. Karena Pak Menpora senang ada gereja
jangan terpecah-pecah. Ya, ini hanya semacam stressing saja supaya kita memikirkan kembali pelayanan kita. Saya orangnya tidak bisa melihat hanya begini pelayanan, enggak. Saya tidak mau. Ya kan? Saya ingin nanti ada langkah-langkah yang lebih maju, yang lebih baru, supaya semua orang punya potensi dibaktikan demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira cukup ya tentang Roh Kudus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembukaan keluarga. Bacaannya tadi dari Efesus pasal 5 ayat 8-9. Lagi-lagi ayatnya kita ulangi. Keluarga sejati. Ya. Wah, 2 menit sudah lupa. Keluarga sejati. Ya. Saudara-saudara, dikatakan dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6 begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi tema yang diambil oleh Sinode dalam rangka pekan keluarga kita, teman-teman, Bapak Ibu, mari kita ikuti pekan keluarga ini. Besok hari pertama sampai hari Sabtu hari ke-6. Materi dan data ibadahnya nanti dikirim oleh Nona Sekretaris. Kita ikuti ya, bisa pagi, bisa malam atau sore atau malam. Kita ikuti ya. Kita ikuti. Nah, saudara-saudara, dikatakan temanya adalah terang keluarga yang membuahkan kebaikan. Terang keluarga yang membuahkan kebaikan. Itu tema untuk pekan keluarga kita yang dimulai dari hari ini. Besok temanya sendiri, lusa temanya sendiri. Tadi anak-anak sudah baca. Nah, dikatakan begini pada ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan skotos, skotia. Saudara-saudara, skotos atau skotia bukan cuma gelap, tapi buta. Tanpa Yesus kita buta. Kita nggak tahu mana yang benar. Semuanya adalah kejahatan. Oleh karena itu, gereja lalu diutus untuk memperkenalkan kepada manusia tentang hikmat, bahkan juga bagaimana Roh bekerja supaya menutup mata kita, kebicikan-kebicikan kita itu dibongkar. Yang paling parah itu kata pepatah, semut di seberang laut nampak, tapi balok di pelupuk mata tak nampak. Ya begitu ya kata-katanya ya. Ada yang bilang balok, ada yang bilang gajah ya. Semut di seberang laut tampak, tapi balok atau gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, itu saya kira juga bagian dari skotos. Kita tidak mampu melihat diri kita sendiri. Dan banyak orang kemudian dalam kondisi dan persoalan seperti itu menilai orang segala kekurangan dan sebagainya. Kekurangannya tidak. Dia tidak mampu untuk nilai. Itu skotos. Nah, dahulu kamu adalah skotos. Orang-orang dalam kegelapan, buta, tidak tahu kebenaran, lalu dikatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang itu force. Force itu adalah sinar yang kemudian terang menerang. Terang menerang. Maka ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus datang, orang itu telah bercahaya di tengah-tengah kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes pasal 1. Ya, itu Yesus yang disebut terang adalah force, terang yang bersinar. Maka itu kalau perayaan Natal, saya pernah jelaskan juga soal ini. Di depan itu biasa ada lilin, lalu ada lilin besar, kemudian lilin-lilin kecil. Lilin besar itu fos, menunjukkan kepada terangnya Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, dan sekarang kita ada dalam